Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini saya akan membuat video tentang menjawab pertanyaan teman-teman subscriber ya. Jangan lupa teman-teman di like, komen videonya, dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan di subscribe teman-teman telah membantu saya untuk membuat konten lebih bersemangat lagi ya. Dan terima kasih atas 100 subscriber semuanya. Terima kasih banyak yang sudah mensubscribe channel saya. Semoga teman-teman yang ada di channel saya ini diberi keberkahan ya hidupnya dan mendapatkan informasi yang penting di channel-channel ini ya. Channel saya ya. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari teman yang subscriber dari Mas Kuroko Tatsuya. Kediri bagian mana lur? Kediri, maksudnya Kediri apa Mas? Kalau Kediri di lokasi untuk belajar, Kedirinya di daerah Ngadiluwih dekat stasiun Ngadiluwih. Nah, di sana lokasinya. Namanya adalah KLC Kediri ya. Kalau teman-teman ingin belajar silahkan datang ke KLC Kediri. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Ari Setiadi. Di Cikarang LPK Minara, saya lagi belajar di situ. Oh, Minara. Oke, kalau di situ saya tidak tahu. Yang saya tahu LPK itu banyak sekali di daerah mana aja. Teman-teman bisa cari di internet, tapi untuk biaya yang murah, saya tidak tahu. Yang di tempat saya itu 1,5 juta ya. Itu belajar sampai nanti lulus. Kalau nggak lulus, teman-teman bisa mengulang kembali. Jadi uangnya nggak bayar lagi. Jadi teman-teman hanya biaya untuk makan, minum, dan biaya tinggal itu aja ya. Terus dari siapa lagi ini? Mas Katos Waskito. Mas tolong buatin video perjalanan cuti. Oke teman, dari Mas ini yang mau dibuatkan video perjalanan cuti, sebenarnya masih saya buatin di video-video sebelumnya. Tapi ini saya buatkan lagi supaya teman-teman lebih jelas. Untuk teman-teman yang ingin cuti, silahkan nanti ikuti prosedur cuti. Ya. Kalau sekarang teman-teman bisa cuti itu minta ke Sajang dulu ya. Kalau misalnya sudah setahun, teman-teman ada duit, sudah ngumpul dan bisa pulang, maka teman-teman siapkan uang sekitar 2,5 juta. Itu nanti lebihnya agak banyak ya, soalnya biaya untuk pulang atau cuti itu agak mahal ya. Jadi teman-teman jangan itu, misalnya teman-teman ingin pulang minta ke Sajang NIM, saya minta untuk cuti. Nah, itu nanti teman-teman bisa. Caranya teman-teman setelah diizinkan oleh Sajang NIM, maka teman-teman bisa datang ke imigrasi dan minta surat kepulangan atau surat cuti. Nah, itu untuk masa corona seperti ini harus punya surat re-entry permit. Itu nanti dibuatkan secara online atau secara langsung datang ke tempatnya imigrasi ya. Nah, teman-teman bisa datang ke imigrasi atau bisa daftar online. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa daftar sendiri, yaitu kalau misalnya teman-teman tidak bisa, teman-teman bisa beli tiket di Ansan Tiket, itu bisa. Nanti setelah beli di sana, teman-teman akan dibuatkan surat
Re-entry Permit atau REP. Nanti dibuatkan secara online, tinggal teman-teman syaratnya yaitu paspor, sama ID card, sama apa lagi ya? Ya itu tadi, sama nomor tiket pulang pergi, yaitu aja. Jadi yang itu aja yang dibutuhkan. Setelah itu teman-teman harus siapkan tempat karantina di Korea. Nah, kalau teman-teman tidak ingin ribet, teman-teman bisa beli lewat Mbak siapa yang ada di Korea. Teman-teman cari kalau dulu saya di Putri Diari ya. Di sana saya bayar 1,5 juta untuk travel dari tempatnya itu sampai ke bandara, nanti dari bandara ke tempatnya lagi untuk karantina 14 hari sekitar 1,5 juta. Nah, itu nanti ke teman-teman bisa pesen di situ. Nah, teman-teman nanti bisa tanya ke itu Putri Diari yang ada di Korea ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa tanya di nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya. Bukan di WA ya, di Facebook ya. Nanti klik linknya dan masuk ke Facebook. Silahkan nanti teman-teman ditambahkan teman ya. Itu aja. Jadi setelah itu sebelum pulang lagi, teman-teman kalau sudah dapat persyaratan ya, biasanya dapat REP, dapat surat tempat tinggal untuk karantina. Setelah itu dapat untuk vaksin. Kalau sekarang harus ada vaksin. Kalau saya dulu nggak ada vaksin ya. Setelah itu PCR. Itu tes PCR 2 kali 24 jam ya. Nah, itu nanti sebelum berangkat itu harus ada tes PCR. Bisa datang ke Bogunso atau puskesmas atau di Byongwon atau rumah sakit yang ada di Korea. Nah, teman-teman bisa datang ke sana untuk minta dites PCR dan bawa uang sekitar 100.000. Nanti uangnya kembali ya. Itu kurang lebih ya 50 lah, tapi yang kalau untuk jaga-jaga 100.000 ya. Jadi persiapan supaya nanti kalau PCR-nya nggak ribet. Nah, sebelum tes PCR, teman-teman usahakan minum air putih dan bersihkan hidungnya dari kotoran dengan menggunakan air ya. Supaya nanti kalau di swab nggak ada apa-apa ya, untuk pencegahan aja. Nah, untuk teman-teman yang ingin cuti. Nah, setelah cuti nanti misalnya sudah dapat semuanya sudah beres, PCR sudah, REP sudah, dan surat tempat tinggal untuk karantina sudah, teman-teman nanti terbang ya. Dan waktu terbang nanti teman-teman pergi ke Indonesia. Nah, nanti ada tempat khusus untuk karantina. Jadi setelah datang ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman nanti langsung dibawa ke Wisma Atlet atau ke hotel untuk melakukan karantina. Kalau di hotel teman-teman bayarnya mahal, tapi kalau di Wisma itu bayarnya cuma gratis kok, nggak bayar. Yang penting teman-teman beli kartu untuk internet aja supaya nggak bosen di sana. Karena waktu untuk di karantina itu sekitar 10 hari atau kalau sekarang tidak tahu ya. Itu bisa saja berubah, bisa saja 7 hari atau 10 hari. Tergantung di pemerintah yang ada di Indonesia. Setelah karantina selesai, nah teman-teman dapat
surat bukti bahwa teman-teman swabnya negatif. Nah, teman-teman langsung boleh pulang dan jangan lupa bawa suratnya dan jangan sampai hilang. Karena itu penting nanti setelah pulang itu nanti siapa tahu dari kepala desa atau RT RW itu minta suratnya ya. Setelah itu sudah pulang dari Indonesia, teman-teman yang ingin kembali ke Korea, teman-teman itu sudah disiapkan semua nanti dari pihak yang ada di itu tempat karantina, biasanya lewat WA ya. Itu dari karantina, dan untuk tiket biasanya mengkonfirmasi teman-teman kalau akan kembali ke sini tanggal segini, jam segini, nanti sudah persiapan. Dan untuk Garuda, karena di Indonesia untuk sekarang musim-musim corona itu menggunakan pesawat Garuda, maka teman-teman itu nanti akan melakukan swab sebelum terbang ya. Kalau misalnya teman-teman terbangnya dari misal antara Indonesia lah, sekitar Indonesia, nanti akan melakukan swab. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung ke Jakarta menggunakan bis, nah teman-teman nggak perlu melakukan swab ya. Itu hanya berlaku di sekitar Indonesia aja. Tapi misalnya teman-teman sebelum naik Garuda sudah melakukan swab ya, swab PCR dulu di Premier atau di Siloam ya. Itu nanti di pihak Garuda akan bisa dicari di Google atau di internet bahwa tempat swabnya ada di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek di Google ya. Nah, setelah itu teman-teman setelah swab di situ, teman-teman langsung pergi ke bandara dan naik pesawat, menunjukkan persyaratan semuanya di petugas. Nah, setelah itu teman-teman akan dikasih teman-teman sudah langsung nggak usah mengurus lagi, nanti tinggal naik aja. Dari pihak Garuda akan bagasinya itu langsung ya. Kalau misalnya teman-teman ada transit di Indonesia. Tapi kalau nggak ada transit, maka teman-teman nggak usah nggak ngurus lagi lah. Misalnya teman-teman wilayahnya di Jawa Barat, maka teman-teman nggak perlu transit pesawat, maka teman-teman ngurus dulu dan langsung terbang. Tapi kalau saya di daerah Jawa Timur, itu ke Surabaya atau daerah Jawa Tengah ke Semarang untuk transit. Nah, kalau misalnya teman-teman mau transit, kalau nggak ada transit, teman-teman bisa naik bis ya. Ya, itu untuk wilayah domestik aja teman-teman melakukan swab. Kalau untuk wilayah internasional itu nggak perlu ya. Itu aja. Jadi sebelum swab jangan lupa itu ditetes hidungnya dengan minyak kayu putih dan mulutnya dengan minyak kayu putih untuk jaga-jaga saja ya. Nah, itu aja, dan semoga setelah itu teman-teman lupa. Saya lanjutkan lagi. Setelah semuanya sudah beres, teman-teman nanti pergi ke Korea, terbang ya. Sampai di Korea nanti telepon ke pihak yang sajang atau pihak tempat karantina. Setelah itu teman-teman langsung dibawa menggunakan mobil ke tempat karantina, dan karantina di Korea selama 14 hari. Jadi sebelum karantina itu teman-teman sudah melakukan swab, dan setelah itu setelah 14 hari melakukan swab ulang. Nah, dan apabila dinyatakan negatif semua, maka teman-teman bisa pulang ya. Begitu ya prosesnya untuk cuti ya. Rimasnya sudah saya jawab. Jangan lupa untuk videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.
Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.